Shalom, selamat datang di Rendang episode kedua. Nah, perkenalkan, nama aku Karen Maika Santoso, bisa dipanggil Karen. Sebelum kita memulai acara renungan daring pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Sebagai kami akan memulai renungan daring, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Dan Tuhan, semoga rema yang akan kami dapat nanti dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu rendang, jadi rendang itu adalah singkatan dari renungan daring. Di sini aku akan ngajak teman-teman yang ada di rumah buat sama-sama membaca satu perikop di Alkitab. Nah, di episode kemarin kita sudah membaca Roma 12 ayat 1-5. Sekarang kita akan membaca Roma 12 ayat 6-8. Aku bacain ya. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sama seperti episode pertama, aku akan meminta teman-teman pengurus PSKT untuk membagikan rema apa yang ia dapat setelah membaca Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8 ini. Dimulai dari Yosua. Silakan Yosua. Pada episode kali ini saya mendapatkan rema pada ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Di sini kita diingatkan kembali bahwa talenta atau kasih karunia yang Tuhan berikan itu semuanya itu tidak sama. Yaitu kita diberikan semisal kita bisa bermain gitar, bisa bermain musik yang lain, atau teman kita bisa nari dan lain-lain. Tuhan kasih talenta itu masing-masing sesuai porsinya. Jadi jangan iri terhadap sesama, jangan iri terhadap wah ternyata talenta aku seperti ini. Jangan rendah diri. Ayo kita melayani sesuai talenta kita dan motivasi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Rima yang saya dapat dari Roma 12 ayat 6-8 adalah Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita berbeda-beda adalah dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling menjatuhkan. Seperti dikatakan di ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu anggota tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dikatakan bahwa anggota tubuh Kristus yaitu kita diberikan talenta untuk saling melengkapi, tetapi cara melengkapinya itu bukan dengan satu cara, tetapi memiliki banyak cara untuk melakukan satu tujuan. Di sini kita belajar bahwa setiap satu sama lainnya berbeda-beda karena ini tujuan Tuhan untuk kita bisa tahu bagaimana sifat setiap orang, bagaimana karakter setiap orang, bagaimana talenta setiap orang untuk melayaninya. Dan lewat perbedaan itu kita diajarkan bahwa semua itu tujuannya nanti hanya untuk melayani Tuhan, tetapi caranya berbeda-beda. Di sini kita diajarkan lewat perbedaan itu kita harus bisa saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi atas talenta yang Tuhan berikan. Bukan malah kita menjadi iri ataupun malah kita meremehkan talenta yang Tuhan berikan kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya terima kasih. Melanjutkan rema yang aku dapat di Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8 perihal talenta.
Tuhan selalu memberikan talenta untuk setiap umatnya, baik umat itu sadar ataupun tidak sadar. Mungkin ketika kita berpikir, wah aku gak punya talenta nih. Bukan gak punya, tapi kamu tuh belum menyadarinya. Dan ketika kamu sudah tahu tentang talenta yang kamu miliki, sebaiknya kamu tuh jangan sombong dan kamu tuh selalu melakukannya sebaik mungkin dan lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Dan ketika kamu mengembangkan talenta kamu, lakukanlah itu dengan sukacita dan dengan hati yang ikhlas. Sekian, terima kasih. Dari bacaan nomor 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, di ayat itu mengatakan kalau kita sudah diberikan suatu karunia oleh Tuhan, dan Tuhan berikan karunia itu berbeda-beda setiap orang, maka dari itu kita harus mempergunakannya untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan udah kasih karunia ke kita. Tapi bukan untuk melayani Tuhan aja, kita harus mempergunakannya itu untuk melayani sesama. Dan dalam kita melayani Tuhan maupun melayani sesama, kita harus melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan gak merasa terbebani. Terima kasih. Oke, sekarang aku juga mau berbagi rema yang aku dapat dari ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di sini dikatakan Tuhan menganugerahkan kita itu karunia, banyak karunia ya. Dan di sini dituliskan ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, mengajar, dan juga menasihati. Nah, dari keempat karunia ini kita itu punya semuanya, tapi Tuhan pasti mengaruniai kita paling enggak salah satu dari keempat karunia ini. Nah, karena karunia kita itu berbeda-beda, tapi kita itu harus saling melengkapi dalam kita melayani Tuhan. Dan juga dalam pelayanan kita itu kita harus dengan hati yang tulus dan juga dengan sukacita. Terima kasih. Oke, hai, ketemu lagi di Renang episode 2. Hari ini kita akan membahas yang sama di perikop yang sama, yaitu di Roma 12, tapi ayat 6-8 dengan judul perikop persembahan yang benar. Aku sih lebih merujuk kepada ayat 7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah mengajar. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi menurut aku di sini setiap orang itu punya talenta, setiap orang punya kayak kemampuannya masing-masing, punya hidden talent dan lain sebagainya. Jadi menurut aku setiap orang tuh talentanya berbeda-beda dikasih Tuhan. Bilang aja di sini di ayat 7 nih. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Maksudnya yang apa yang kita lakukan itu sesuai dengan talenta kita. Jadi misalnya talenta aku ini untuk diberikan Tuhan untuk menyanyi. Jadi aku untuk menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, bisa jadi WL, singer dan sebagainya. Jika karunia untuk misalnya bermain musik, berarti aku bisa melayani. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara bermain piano, bermain gitar dan sebagainya. Bisa juga bermain musik di gereja dan lain sebagainya. Nah, di sini aku tertarik di ayat 8b. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Walaupun kita punya talenta yang berbeda-beda dan mengembangkannya dan menjadi berkat bagi orang lain, itu kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kita kasih terima kasih. God bless you. Ayat ini seperti yang lain-lain katakan, fungsi aku di PSKT ini masing-masing ya. Kalau aku fungsiku di sini di PSKT itu deadlock ya, untuk dekorasi dan dokumentasi, tim kreatif dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan desain grafis atau videografi. Tapi di apa yang aku kerjakan ini, aku berharap Tuhan mau menerima dan aku bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hatiku. Terima kasih. Rema yang dapat saya ambil dari Roma 12 ayat 6-8 adalah Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap kita, dan karena itu diberikan bukan untuk disimpan atau dinikmati diri sendiri,
Namun Tuhan memberikan karunia itu supaya kita dapat dipergunakan untuk melayani. Maka dari itu kita harus melakukan semuanya dengan yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau menurut aku dapat tentang karunia. Jadi setiap manusia itu memiliki karunianya masing-masing yang berbeda-beda dan pastinya istimewa. Jadi karena karunia itu diberi dari Tuhan, kita harus melakukan karunia itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk menyenangkan hati Tuhan juga. Jadi pada intinya dari Tuhan untuk Tuhan juga. Terima kasih. Opini kedua saya dari Roma 12 ayat 6-8 adalah jika kita memiliki talenta dalam beberapa hal atau beberapa bidang, kita harus mengasahnya dengan baik dan melakukannya dengan benar sesuai kehendak Allah. Terima kasih. Kalau di ayat 6-8 di sini berbicara tentang karunia. Kita tuh masing-masing punya karunia yang diberikan Allah pada kita. Nah, dan karunia itu kita dapatkan untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Dan buat aku semata-mata karunia yang kita punya itu dari Tuhan dan kembali lagi untuk Tuhan. Itu aja. Rehma yang saya ambil dari Roma 12 ayat 6-8 adalah apapun yang karunia yang Tuhan beri sama kita itu harus jalannya dengan ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Jangan melakukan itu semua karena terpaksa. Nah, itu tadi rema-rema yang sudah diberikan oleh teman-teman pengurus PSKT. Dari rema tersebut, kita bisa belajar bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Oleh karena itu, kita seharusnya melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Kita seharusnya melayani dengan iman dan dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas berarti melayani bukan karena ambisi pribadi, Blazer, tetapi melayani dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Kita melayani bukan agar kita dipuji orang, tetapi karena kita ingin nama Tuhan dipermuliakan. Kita seharusnya melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani dan memberkati kehidupan kita. Kita juga harusnya melayani dengan rajin dan dengan hati yang sukacita. Melayani itu bukan suatu beban, tetapi kita seharusnya bersyukur karena kita diberi kepercayaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Nah, buat kalian yang punya talenta untuk memimpin dan bersosialisasi, kalian bisa nih gabung di kepengurusan PSKT dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Beragama Kristen, merupakan siswa Temanggung, berada di antara kelas 9 sampai kelas 11, dan yang pasti disetujui oleh orang tua. Jangan sia-siakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kalian ya. Kami tunggu. Kamu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di episode rendang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.